wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Siti Setiawan selaku dosen mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, dan teman-teman semua sekalian yang saya banggakan. Di sini saya sedang berada di situs Banten Girang. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum situs Banten Girang itu ada di mana dan apa saja sejarahnya? Sepertinya banyak ya yang belum tahu situs Banten Girang. Ya memang karena situs ini tuh sudah mulai terlupakan dan mulai terbengkalai teman-teman. Nah di sini saya akan sedikit mengulik sejarahnya, karena kalian tahu nggak sejarah di sini itu Banten sebagai pusat pertama pemerintahannya itu ada di Banten Girang. Pada percaya nggak? Nah di sini ini nih tempatnya. Yuk kita telusuri sama-sama. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit membacakan ceritanya dulu ya. Jadi Banten Girang ini adalah sebuah daratan tinggi yang dekat dengan Desa Sempu. Saat ini masuk wilayah Kota Serang yang letaknya 10 km dari pelabuhan Banten yang sekarang. Kota tua ini ditandai dengan adanya makam keramat yang dinamai sebagai makam Ki Jongjo. Konon makam ini adalah makam kakak beradik Ki Jong dan juga Agustio sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Tuh, pemeluk Islam pertama di Banten. Dan Banten Girang ini menjadi tempat yang bersejarah dan dikeramatkan karena berbagai alasan. Menyimpan situs-situs atau berbagai macam benda-benda peninggalan sejarah pada masa Banten Jaya. Jadi kita lihat sama-sama. Nih, kita sekarang sudah benar-benar tepat di depan makamnya Ki Jongjo dan juga Agustio sebagai dua orang yang pertama kali masuk Islam di Banten. Di depan sana benar-benar ada makamnya Ki Jongjo dan juga Agustio. Nah, di balik makam ini diduga terdapat waktu bulan atau waktu besiran. Orang menyebutnya sebagai tahta pucuk umun yang merupakan Ratu Pandita Hindu yang terakhir di sana. Babat setempat juga bercerita tentang Ki Jongjo, yaitu merupakan seorang punggawa abuhan. Jadi dulu tuh di sini sebagai pusat pemerintahan Banten Girang. Pada masa itu juga Prabu Pucuk Umun ini beserta rakyatnya menganut agama Hindu. Jadi sebelum adanya agama Islam di Banten Girang ini, para raja dan juga rakyat yang menempati Banten Girang ini, lokasi Banten Girang ini, pada awalnya itu mereka beragama Hindu-Buddha. Banten Girang ini sebelumnya agama Islam datang, sudah ibu kota pemerintahan. Dari beberapa sumber yang saya baca itu kan di sini katanya sebelum adanya Islam kan ini kan Hindu-Buddha. Betul, Hindu. Ini berarti kerajaan Hindu-Buddha dulu ya Pak? Lagi Hindu dulu. Oh Hindu dulu. Lah Hindu dulu kan. Iya di sini. Di sini tidak mengenal Buddha, tidak mengenal Kristen. Oh gitu. Adanya Hindu. Adanya Hindu. Setelahnya ada Islam berapa ribu tahun yang lalu. Berarti di sini sebelum Islam itu ada kerajaan Hindu. Siapa itu Pak kerajaan itu? Prabu Jayabupati. Prabu Jaya. Lalu setelah Prabu Pucuk Umun itu langsung datang Sultan. Sultan Saripida itu waktu siapa?
Sunan Gunung Jati. Betul, Sunan Gunung Jati. Karena namanya 4. Sunan Gunung Jati. Datang, Orang pengen Hindu. bersilaturahmi, Ya. orang Buddha sangka, Orang Hindu. ya orang yang Hindu itu sangkanya pengen mengislamkan. Padahal mah enggak. enggak. Cuma mau bersilaturahmi Berat, aja nah, gitu. itu kena saudara. Iya, itu pas itu rajanya siapa Pak? Pas Sunan Prabu Jaya Dewata, Prabu Jaya Dewata. Prabu Pucuk Umun itu. Prabu Pucuk Umun. Iya. Oh, berarti Pak Prabu Pucuk Umun itu ngiranya Sunan Ngira- Gunung Jati itu mau nah, mengislamkan itu mau gitu ya. mengislamkan. Iya, padahal mau bersilaturahmi. Betul, Berarti ya. waktu Sunan Gunung Jati ke sini tuh orang yang pertama diislamkan di Banten Girang itu Ki Jogjo dan juga Nah, betul. Pati Banten coba memindahkan sahabat tinggi memindahkan kerajaan yang ada di Banten Girang ke Surosoan. Oh, Bukan Banten wah, Surosoan namanya. berarti emang awalnya tuh di sini dulu Nah, ya. iya. Baru ke Surosoan. Ke Surosoan. Ya teman-teman, di sini kita sudah sampai di gua yang jaraknya tidak begitu jauh dengan situs Banten Girang. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 gua. Bapak kuncinya tadi, gua ini itu berfungsi untuk apa sih gitu kan? Nah, gua ini tuh dulunya berfungsi sebagai penjara untuk orang-orang ya yang melakukan kesalahan gitu pada zaman Hindu. Baiklah, di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari situs sejarah Banten Girang ini bahwa Banten Girang ini merupakan pusat pertama pemerintahan atau kerajaan Banten. Bukan Banten Surosoan ya teman-teman, tetapi Banten Giranglah yang pertama sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam pada saat itu. Nah, pada saat sebelum adanya masuknya kerajaan Islam ke Banten, di Banten Girang ini sudah memiliki agama yang dianut, yaitu agama Hindu. Dan agama Hindu ini pada saat itu rajanya adalah Prabu Jaya Bupati, yang diteruskan oleh anak-anaknya gitu ya saat pemerintahan Hindu yang dipegang oleh Prabu Pucuk Umun. Nah, Sunan Gunung Jati beserta anaknya itu Sultan Hasanuddin ini kan ke Banten nih. Namun Prabu Pucuk Umun ini mengira bahwa mereka akan mengislamkan orang-orang di Banten, padahal saat itu mereka itu hanya ingin bersilaturahmi gitu dengan orang-orang Banten. Tetapi karena ada kesalahpahaman itu, Prabu Pucuk Umun beserta beberapa pengikutnya yang beragama Hindu lari ke Baduy. Nah, karena Sunan Gunung Jati ini merasa bersalah gitu, akhirnya secara nggak langsung juga Banten Girang ini diislamkan gitu. Orang-orang Banten Girang ini banyak yang diislamkan, dan orang pertama yang masuk Islam di Banten Girang ini adalah Ki Jogjo dan juga Agusjo. Kesultanan itu sebenarnya pertama ada di sini di Banten Girang, pusat pemerintahan Banten dan pusat pemerintahan Banten itu ada di sini. Namun setelah itu dipindahkanlah ke Surosoan. Jadi sebelum adanya Surosoan, pusat Banten itu jadi Banten Girang, seperti itu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat, dan teman-teman mungkin akan sedikit kepo istilahnya dengan kerajaan yang ada di Banten, terutama situs Banten Girang. Yuk dikunjungi bersama-sama untuk mengulik sejarah pertama Banten, pusatnya pemerintahan Banten itu ternyata di Banten Girang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.